Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan Cabarino Farolian dengan NIM C1C023030. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu mata kuliah akuntansi syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas akad-akad lainnya. Saya harap video ini dapat memberikan wawasan baru kepada saya maupun teman-teman semuanya. Baiklah, langsung saja ke materinya. Sebelum itu, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, perkembangan ekonomi syariah di era modern saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, ditandai dengan semakin tingginya pemanfaatan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah oleh masyarakat. Dalam sistem keuangan Islam, seluruh aktivitas keuangan wajib didasarkan pada ikatan perjanjian atau akad yang sah guna memastikan kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau fikih muamalah. Keberadaan akad ini menjadi pembeda utama sekaligus fondasi dalam menjaga validitas transaksi agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, ketidakjelasan, atau goror maupun perjudian atau masyir. Jadi makalah ini disusun dengan judul akad-akad lainnya guna mengupas tuntas penjelasan fungsi, jenis, serta sumber hukum yang melandasi masing-masing akad tersebut agar dapat diaplikasikan secara tepat sesuai dengan tuntunan syariah. Selanjutnya, baik, yang pertama itu ada akad syarf. Jadi secara bahasa kata syarf diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran atau aktivitas jual beli dalam konteks ekonomi syariah. Syarf merupakan akad transaksi jual beli atau pertukaran antara satu mata uang atau valuta dengan mata uang lainnya. Di sini sumber hukumnya itu ada dua. Yang pertama itu eh, hadis riwayat Muslim, yaitu jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dengan syarat harus sama dengan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah itu sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua itu Fatwa DSN MUI nomor 28 strip DSN MUI strip 3 strip 2022. Selanjutnya, baiklah, yang kedua itu akad wadiah. Jadi, wadiah secara prinsip merupakan akad penitipan berbasis amanah yang melibatkan penyerahan barang atau dana dari pemilik sah atau nasabah kepada pihak lainnya yang dipercaya untuk mengelola demi tujuan keamanan dan perlindungan aset. Jadi, akad wadiah itu ada dua jenis. Yang pertama itu akad wadiah amanah, yaitu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Dan yang kedua itu wadiah yad damana, yaitu akad wadiah yang dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh di setiap saat pemilik itu menghendakinya. Dan sumber hukum akad wadiah itu ada dua. Yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu Sunnah. Selanjutnya itu yang ketiga akad al-wakalah. Jadi secara etimologi istilah al-wakalah, al-wikalah atau atawid mengandung makna penyerahan, pendelegasian, wewenang atau pemberian mandat menurut Sabik tahun 2008. Dalam ranah muamalah, akad wakalah didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan yang secara syariat sah untuk diwakilkan. Di sini sumber hukum akad al-wakalah itu ada dua. Yang pertama itu Al-Quran, terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 34. Dan yang kedua itu Sunnah.
Diriwayatkan dari Burs bin Ibsadi Al-Maliki berkata, Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudahnya saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintahkan agar saya diberi imbalan atau fee. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, apabila yang kamu beri, saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasulullah, lalu beliau memberiku imbalannya. Saya pun berkata, seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah berkata kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, maka terimalah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, baik, yang keempat itu akad al-kafalah. Secara definisi, akad al-kafalah merupakan bentuk perjanjian penjaminan di mana pihak penanggung jawab atau kafil mengikatkan dirinya kepada pihak ketiga atau makfulaul untuk mengambil alih atau memenuhi kewajiban hukum ataupun finansial pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dalam implementasi teknis di dunia keuangan, kafalah mewujudkan sebagian besar kesepakatan antara pihak penjamin dan kreditur atau pemberi utang, yang menegaskan bahwa penjamin siap melunasi seluruh kewajiban debitur atau berutang jika yang bersangkutan mengalami gagal bayar atau wan prestasi. Di sini sumber hukum akad al-kafalah itu ada dua. Yang pertama itu Al-Quran, terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 37, dan yang kedua itu Sunnah. Selanjutnya, baik, yang kelima itu ada Qardul Hasan. Jadi Qardul Hasan merupakan instrumen pinjaman tanpa bunga yang murni bebas dari biaya tambahan, di mana peminjam hanya berkewajiban mengembalikan dana sebesar pokok utang yang diterimanya. Model pembiayaan seperti inilah yang sepenuhnya selaras dengan syariat Islam, karena tidak mengandung unsur riba, mengingat aturan dasar pinjam-meminjam melarang kreditur meminta imbalan atau nominal pengambilan yang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Jadi sumber hukum Qardul Hasan ini ada dua. Yang pertama itu Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, dan yang kedua itu Sunnah. Selanjutnya, baik, yang kelima itu akad al-hiwalah. Secara harfiah, al-hiwalah bermakna pengalihan, pemindahan, perubahan, eh, atau memikul suatu di atas pundak, di mana objek yang dialihkan dalam konteks ini dapat berupa utang maupun piutang. Pada hakikatnya, skema ini dikategorikan sebagai akad tabaru atau kebajikan yang berorientasi sosial guna saling membantu sesama demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis akad al-hiwala ini ada dua. Yang pertama itu ditinjau dari segi objek akad, dan yang kedua itu ditinjau dari segi persyaratan. Di sini sumber hukum akad al-hiwala itu eh, berdasarkan hukum ialah hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana berikut, yaitu menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya atau yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, baik, yang terakhir itu ada akad al-ran. Secara harfiah, ran diartikan sebagai suatu yang tetap, kekal, dan bermakna jaminan. Dalam terminologi ekonomi syariah, ran merujuk pada barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan yang digunakan untuk menahan aset debitur sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Melalui akad ini, perjanjian pinjam-meminjam diperkuat dengan adanya penahanan harta milik peminjam, di mana barang gadai tersebut baru dapat diserahkan kembali secara utuh kepada pihak yang berutang setelah seluruh kewajiban utangnya telah dilunasi. Jadi sumber hukum akad al-ran ini ada dua, yaitu yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu Sunnah.
Baiklah, jadi berdasarkan materi tadi dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki berbagai instrumen akad pendukung yang sangat komprehensif untuk melengkapi akad pembiayaan utama. Akad-akad tersebut meliputi akad sarf untuk pertukaran valuta, wadiyah untuk penitipan aset, al-wakalah untuk pendelegasian mandat, dan al-kafalah untuk peminjaman uang, kadrul hasan untuk pinjaman kebajikan, al-hiwalah untuk pengalihan utang atau piutang, serta al-ran untuk gadai ataupun anggunan. Jadi seluruh akad ini memiliki legalitas hukum yang kuat serta didasarkan pada dalil-dalil sahih yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, Sunnah, ataupun hadis Nabi Muhammad SAW hingga regulasi fatwa keuangan kontemporer. Baiklah, demikian presentasi saya yang membahas akad-akad lainnya. Saya harap dari video tadi informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan saya maupun teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.